Halo teman-teman, yuk kita eh, buka website Amazon bagi yang sedang ingin berbelanja laptop. Mari kita cari informasi supaya laptop yang kita beli sesuai dengan kebutuhan kita. Ini aku lagi buka-buka website Amazon nih. Nah, di sini tuh banyak kali laptopnya. Aduh, kepalaku jadi pusing lihat begini. Nah, untuk tips dan uh, buat beli laptop ya, buat beli laptop tinggal teman-teman tuh mau beli laptop harga berapa, tentuin budgetnya dulu 5 juta, 10, 15, 20 atau 25. Tapi ya kalau kadang orang yang pengen instan tuh pasti beli laptop yang harga mahal, pasti barangnya bagus, itu udah pastilah. Cuman bagi golongan tertentu yang budgetnya kurang tapi ingin beli sesuatu hal, misal ini kan laptop, agar biayanya tidak terlalu membengkak dan sesuai dengan harapan. Nah, kita cari laptopnya di sini dengan pertimbangan-pertimbangan yang bisa saya sharing di sini. Nah, laptopnya banyak kali nih. Cara tips cari laptop tuh seperti apa? Apa ini, Asus ya? Misal kita cek Asus ini harga berapa ya? Harganya oh nih 12 mang atau 12 juta. Di sini ketulis generasi ke-13, laptop seri terbaru. Ini i7, RAM 16, SSD. Nah, untuk di sini ada SSD itu maksudnya ya, kalau zaman dahulu kan makanya kan hard disk kan atau HDD. Kalau SSD ini bedanya dengan HDD itu, SSD ini lebih cepat lah. Untuk standar laptop zaman sekarang kayaknya harusnya sudah pakai SSD semua sih. Kalau pakai HDD kemungkinan jadi lemot, biarpun kita punya prosesor yang bagus, RAM-nya besar, tapi kalau harddisknya masih HDD, kemungkinan prosesnya nggak bisa maksimal, jadi lemot, rasa lemot banget. Kerasanya tuh waktu di starting up. Kalau pakai SSD speednya lebih lancar. Itu cara gampangnya, simpelnya. Untuk size-nya bebas sih, sesuai selera. Kalau teman-teman pengen beli 14 yang mau dibawa kemana enak, itu ya nyari yang incinya yang kecil. Kalau yang mau ditaruh di apa namanya kayak pengganti PC di rumah ya pakai yang besar juga bagus. Kita lihat di sini, ini cuma warna mana aja kan nggak apa-apa kan. Nah, ini hard disk ada 500 sudah cukup lah. Ini i7, kemudian RAM-nya ada 16. 16 itu standar, kayaknya sudah jadi standar banget sih kalau beli laptop ya. Kalau bisa cari yang 16 GB RAM-nya, udah ada Windows-nya. Nah, kadang kita beli laptop tuh ada yang udah dikasih Windows, bukan Windows sih, dikasih Office, ada yang nggak dikasih. Kayak kemarin yang saya beli tuh nggak dikasih Office, jadinya harus install sendiri. Ini ada speknya Windows 11. Kemudian yang perlu kita perhatiin apa lagi ya? Ini normal sih, normal RAM-nya. Nah, ini DDR nih. Sekarang tuh sudah make seri terbaru, biasanya udah pakai DDR4 ke atas. Kalau DDR3 berarti dia masih seri lama. Terus yang diperhatiin apalagi, nah, grafiknya dia masih pakai nggak pakai GPU tambahan ya, jadi ini masih bawaan dari Intel, pakai Intel Iris. Jadi dia untuk game kayaknya sih kurang sih. Keyboardnya Jepang. Terus apa lagi nih yang bisa kita pertimbangkan? Nah, ini kan ada set kasih mouse. Kalau saya sih nggak usah sih, misal mau beli beginian beli sendiri. Terus yang perlu kita lihat, ini screen resolution nih.
buat kerapatan pixel kan. Makin tinggi ini ya gambar layarnya itu semakin jelas, pixelnya semakin rapat. Kayak HP itu kalau misal dia Pak, pixelnya semakin besar, ya udah karena HP-nya layarnya kecil ya kemungkinan kalau dilihat dia semakin tajam, makin bagus. Nah, ini Core i7. Nah, ini speednya ini udah bagus nih 3,7. Kalau nyari ya yang di atas 2,5. Saya dulu pernah beli yang 1,2 kan. Biarpun prosesornya ya itu harganya soalnya murah sih. Harga berapa ya kemarin? 4 jutaan. Dapat yang core-nya masih 4. Speednya juga 1,4 atau berapa itu. Kalau ini sudah gini dah enak banget. RAM-nya 16 udah bagus. Ini DDR4 udah mantap. Dia harga 12 juta ya ini. Ini harddisknya juga tadi udah ada SSD kan, jadi otomatis speednya enak nih. Ini untuk laptop kantor bagus, tapi untuk game dia nggak ada VGA tambahan. Biasanya kalau untuk game tuh ada pakai Nvidia atau ATI Radeon macem-macem. Terus kita tadi ini kan sudah lihat yang harga 12 mang atau 12 jutaan. Kalau mau beli saran saya yang ini ada save berapa yen dengan 3.000 yen, berarti dia ada potongan sekitar 300.000. Kemarin saya beli harga 15 mang, ada tulisan save gini 2 mang kan, potong 2 juta, jadi harganya dapat 13. Saya beli di Amazon udah ketiga kalinya ini. Kemarin beli yang di bawah 5 jutaan, terus beli second, terus yang terakhir ini baru. Pertimbangannya banyak sih ya. Kalau buat ngegame cari, nah ini contoh yang buat ngegame ya. Kalau saya merek sih nggak begitu saya lihat sih, saya lebih melihat dalamannya itu apa ya, jelas core apa namanya, prosesornya, terus RAM standar 16 ke atas. Kalau bisa ya udah seri sekarang cari yang i7 lah, udah mantap. Kalau ini udah ada GeForce RTX 4000 tuh biasanya harganya 15 jutaan ke atas. Ini di harga segini tuh udah harga murah nih. 13 juta dapat RTX 4050. Mantap nih. Dan kita lihat bawahnya lagi. Apa yang perlu kita lihat? Ini punya saya yang sudah saya beli ini kemarin RTX 3050. Itu udah ngegame udah enak. Buat main Mobile Legends, streamingan udah enak. Apalagi yang ini semakin mantap nih. Dengan harga 13 mang. 13 mang dapat kayak gini. Udah mantap kan. Terus ini wow mantap nih, udah DDR5 pula RAM-nya. RAM DDR5 ini makin cepet. Ini RTX 4050 6 GB. Mantep banget nih. Waduh, kenapa kemarin aku nggak beli yang ini ya? Oke, kita lihat pada bawahnya lagi apa yang bisa kita analisa. Ini preset. Jadi kita beli laptop dikasih set. Strategi pemasaran ya pinter nih. Bagi yang belum punya beli juga nggak apa-apa sih. Kalau beli offline di toko juga harga seginian sih. Ini sekalian biar nggak repot. Kemudian yang perlu kita lihat, baterainya aman, boleh lah. Nah, ini beratnya nih 2 kilo tuh termasuknya ya nggak berat nggak ringan sih, biasa nih. Kalau yang ringan di bawah 2 kilo. Ini apa ini? Walah, kok prosesnya cuma satu? Salah nih, harusnya 10 nih. Parah kali, nggak mungkin nih kalau satu. HP aja core-nya 8. Ini DDR5 mantap ya. Kalau yang penting kalau nyari RAM laptop untuk seri yang terbaru ya DDR4 ke atas, itu udah bagus. Ini RTX nya mantap kali, aku jadi pengen beli nih.
Kita cek yang harga yang 22 mang ya. Kayak apa isinya ini? 22 juta. Hmm, ini saya, sekali lagi saya nggak melihat merek ya. Merek mah terserah lah. Ini Windows standar 11. Wah, ini yang bikin mahal ini. Generasi ke-14 Intel Core i7. Kemudian RTX-nya juga naik nih. Tadi yang harga berapa 13 jutaan dapat RTX 4060. Sekarang kalau pengen naik ke i7 yang generasi 14 dan masuk ke RTX 4070, dia naiknya cukup drastis ya teman-teman. Dan ini lagi apa namanya, refresh rate-nya buat layarnya makin lincah nih, makin lancar banget nih. Ini perlu diperhatiinnya kalau sudah ada tulisan apa namanya 144 Hz ke atas sudah bagus. Kemarin saya punya yang 90 Hz aja, kalau udah dikasih RAM 16 itu udah ringan banget, udah pakai SSD itu udah enak. Apalagi kayak gini, wow keren banget nih laptop 22 juta ya. Kita lihat-lihat aja dulu, nggak usah beli, lihat tuh sudah seneng. Nah ini yang penting virusnya 64 bit. Yang seri lama kan 32 bit kan. Terus apalagi yang perlu diperhatiin, ciri-ciri kalau dia Intel seri keberapa itu kelihatan di sini. Misal dia i7 tadi kan di atas tertulis generasi ke-14, itu artinya dua digit pertama tuh ya menentukan dia tuh generasi keberapa gitu. Ini kan ada 14-nya, berarti dia generasi ke-14. Terus ini RAM-nya 4 tadi, 16 tadi, DDR5. Nah, nih pengaruhnya tadi di sini. Speednya, speed proses data, dan dua channel berarti dia 16 kan tertulis. Kalau dia dual channel artinya 8 GB, ada dua slot RAM di sini. Apa bedanya dua channel dengan satu channel? Tentunya kalau dia dual channel dia akan lebih ringan, soalnya dia kebagi dua, otaknya jadi kayak kebagi dua gitu, lebih ringan. Kalau satu itu berat ceritanya tuh. Intinya kalau buat ngegame tuh enak yang dual channel, cari yang dual channel. Apalagi dual channel ini dinaikin, beli yang 16 kali 2, mantap kali, 32 GB RAM-nya. Kan biasanya kalau kayak gini tuh udah seri-seri terbaru tuh bisa di-upgrade RAM-nya menjadi 64 up to. Nanti pasti di bawah ada tulisannya nanti. Nah, ini RTX ini udah, kalau saya sendiri standarnya yang apa namanya RTX 3050 tuh udah cukup sih. Kalau ini semakin mantap untuk game-game berat. Terus apalagi ini ada Type C-nya, enak kan. Untuk yang Type A ini ya USB biasa itu loh, USB yang di laptop komputer tuh Type A. Type C itu yang di HP Android tuh. Strategi dari Amazon lagi nih, set tuh, beli set nih, Kak, suruh beli Windowsnya. Buat thermal buat apa namanya, nyopot CPU, terus biar dia ini loh nggak panas. Terus kita baca yang di bawah ada apa lagi yang bisa kita analisa. Oh, ini yang error tadi nih, prosesornya 1 muri, nggak mungkin banget nih. DDR5 ini mantap. Ini resolusinya ternyata beda ya. Yang tadi yang harga 15 jutaan tadi dapatnya 1900-an, ini sudah 2500. Itu artinya ini 2K kan. Kalau 1,9 itu 1K. Terus ini SSD Nvidia nya 4070. Dia pakai RAM-nya tadi yang DDR5 tadi. Kayak gini pokoknya, ini kalau udah kayak gini pasti up to 64 sih, bisa 64 GB RAM-nya kalau mau di upgrade lagi, makin lancar. Kita cek apa lagi ya, harga yang lebih serem nih. Nah, laptop harga 46 juta. 46 juta, nggak kebayang sih.
Apa bedanya harga 20 juta tadi 15 juta jadi sama yang hampir 50 jutaan ini. Nah, kita lihat ternyata bedanya di sini dia sudah pakai Core i9. Generasinya tentu yang terbaru 14 kan. RTX-nya juga ini 4080. Kayaknya saya baca-baca tuh RTX yang terbaru tuh 4090 sih. Oh, ini RAM GPU-nya RAM-nya 32. Serem. 32 padahal bawaan. Tapi tetap aja sih. Kayaknya mentok masih di 64. Kalau ini sudah dikasih 32, mantep kan. Jadi tadi yang harga 20 juta tadi kalau misal dinaikin ke 32 kan ya bedanya mungkin tinggal ininya kan, apa namanya? Apa namanya prosesor sama GPU-nya yang nggak bisa kita samain. Setengahnya kita bisa deketin harga yang lebih naiknya lagi. Harga yang lebih naiknya lagi eh, apa lagi nih? Wah, ini namanya Acer Predator. Wow, dia SSD-nya 2 giga, 2 tera maksud saya. Kalau masalah SSD ini masih kita bisa ngupgrade sendiri bisa sih. Jadi ya mau dikasih 2 tera, 6 tera, kalau selama itu slotnya sama kita bisa beli ya udah. Ngapain beli mahal-mahal gitu sih. Hmm. Nah, isinya iSafe i9 itu seperti apa? Detailnya biar kita baca bareng-bareng. Ini generasi 14, RAM-nya 32, ini GPU-nya yang tadi, kerapatan pikselnya sama yang harga yang 20 jutaan tadi sama 2,5. Ini refresh rate-nya juga sama 240. Kemudian apa lagi ya yang bisa dianalisa ya? Ini tambah-tambahan fitur kan ini. Ini presetnya lagi. Oh, ini kalau mau upgrade kan RAM-nya 32 giga. Biar jadi 64 beneran. Yang perlu kita perhatiin. Ini apa sih? Kenapa dia cuma satu ini error nih? Ini harusnya 10 atau 12 gitu. DDR5 ini 32 giga. Mantap nih. Beratnya lihat 5,6 kilo. Yang tadi yang 2 kiloan tadi yang saya anggap biasa kan. Ini 5 kilo setengah lebih. Di tas berat kali ini pasti ya. Kita kembali ke harga sebelumnya, cari lagi i7 dari i7 laptop i7. Ini ada loh i7 yang harganya 3 jutaan atau 3 meng. Apa bedanya yang 3 jutaan sama 40 jutaan tadi, sama-sama i7 ya beda. i7 i9 tadi kan. Nah, bedanya apa? Core i7 generasi keempat, yang tadi generasi ke-14. Ini aku buka link secara random aja ya. Kenapa di harganya murah, kenapa di harganya mahal? Mari kita ulik. Bedanya tuh, nah kita lihat di sini. Dia make hard disk, dia bukan SSD. Kalau nggak ada tulisan SSD, dia pasti hard disk, kan? Dan memorinya 128. Saya pernah istilahnya kemarin punya Windows yang Windows berapa ya, 10 kayaknya. 10 pakai hard disk tuh rasanya lemot sekali, asli nggak worth it buat kerja, nggak enak, dibuka juga lama kali. Ya ampun, kemarin punya saya yang i7 yang generasi ke-7 pun itu sebenarnya nggak masalah sih, generasi keberapa aja. Untuk proses yang pertama tuh yang paling core tuh malah di sini sih, hard disknya. harus harus upgrade ke SSD dari HDD. Untuk upgrade-nya juga gampang, harddisk dan SSD itu sama slotnya, jadi kita tinggal copot, kita beli SSD-nya, tancap aja udah. Yang penting bisa bongkar laptopnya, cover yang bawah itu tinggal kita pasang. Kalau nggak bisa ya cari tutorial di YouTube, enak loh. Prosesornya juga nggak masalah sih, 2,5 itu udah bisa, cuman pasti masalahnya di sini, di harddisknya. RAM-nya ini udah dukung 16, biarpun nanti DDR-nya
kecil, tapi kayaknya udah DDR4 udah mantep lah. Windowsnya bagus kayak manapun ya, kalau masalah harddisknya masih kayak gini tetap saya yakin dia pasti nggak enak. Oh ini sudah ada SSD ya, murah kali nih. Udah SSD ternyata. Wah kalau SSD ya berarti lumayan sih, udah cepet sih. Cuman memorinya kecil ya. Kurang perhatian di sini. Itu artinya ini lumayan kalau untuk buat proses pengerjaan biasa, office segala macem. Apalagi yang bisa kita baca ya. Aduh, ini kan biasakan Windows. Kemudian ini generasi keempat. Nah bedanya tadi yang sama generasi ke-14, generasi ke-13 itu pasti jumlah core-nya. Kalau generasi yang di atas berapa, 12 apa namanya, generasi yang 11 ke atas tuh biasanya core-nya sudah di atas 10-an. Terus kita lihat apa lagi ya. Ini setnya 3 juta nih, kalau yang low budget bisa nih dibeli. Cuman generasinya generasi keempat. No lihat, core-nya cuma 2. Dual core, ini rasa dual core kan. Tertutup nama i7 tapi dia dual core, core-nya cuma 2. Jelas kan DDR-nya DDR3 nih, bukan DDR4. Yang terbaru kan sekarang DDR4 ke atas. Apalagi udah dapat DDR5 makin halus mainnya. Makin nyaman kalau DDR-nya udah besar. Tapi ya tetap core-nya tuh di SSD tadi sih. Nah, kalau udah SSD ini udah enak. Udah lumayan enak, udah lumayan. Tapi kalau masih dua prosesornya masih dua kayak gini ya berarti dia untuk multitasking kurang bagus. 4, 8 itu udah mantep, lumayan dengan harga yang minim ya. Ya kalau punya budget yang tinggi ya tadi tinggal milih harga 15 jutaan ya, dengan pertimbangan tadi. Kalau pengen buat ngegame ya cari yang apa namanya sudah kepasang GPU tambahan dari apa namanya Nvidia atau ATI. Kalau yang buat kantor ya makanya yang kebutuhan multitasking itu prosesornya yang banyak core-nya gitu. Apalagi yang bisa kita lihat. Oke, kita coba lihat yang harga berapa ya. Nah ini coba lihat yang harga 7 jutaan. 7 jutaan, laptop 7 jutaan nih di Jepang tuh kayak apa isinya. Nah ini ada Lenovo. Lenovo mau merek apa ya terserah sih. Ini ada Ryzen 7. Ryzen 7 dapat RAM 16, SSD-nya 15, 512, 5,5 GB kan. Untuk mikir memori harddisk yang kecil kayak gini tuh nggak masalah sih kalau pengen nyimpen data. Kalau sekarang tuh udah zamannya make harddisk eksternal aja sih, nyimpen data kayak gitu. Buat internal di PC tuh segini tuh udah cukup. Kalau misal pecinta video, film gitu ya kita simpennya pakai harddisk eksternal aja. Takutnya nanti kita nginstal ulang hilang datanya, biarpun kita sudah di partisi CDE atau berapapun itu ya. Kalau saya sendiri ya faktor resiko sih, mending kalau data-data penting, data-data besar mending nyimpannya di disk luar. Terus kita lihat dapat Lenovo Ryzen 7 dengan harga 7 jutaan kan. Terus ini speknya Windows 11, Ryzen 7, DDR-nya sudah 4, dengan harga 7 jutaan ya tadi ya. Tambahan berarti 16 tuh lah, 2 slot nih. 2 slot. Terus ini ada Type-C-nya. Kalau udah ada Type-C itu artinya ya dia pasti seri baru lah. Terus kita apalagi yang bisa kita analisa. Ini kan udah ada kan di AMD, nggak pakai Intel kan, beda. Sama kan screen resolusinya 1900-an. Terus ini core-nya ada 8,
speednya 1,8. Pasti ada kenaikan kan, dari yang tadi harga 3 jutaan cuma dapat 2 core, terus yang sekarang harga 7 jutaan dapat 8 core, terus tadi yang apa namanya i7 harga 15 jutaan ya dapat 10 koran kayaknya sih, yang di atas 20 mungkin dapat 12 core, atau ada yang 10 mungkin tapi yang dinaikin GPU-nya. Nah ini apa namanya RAM-nya DDR4 ini udah standar, mantep. Soalnya yang harga 15 jutaan pun ya DDR4 masih banyak yang make soalnya. Terus apa lagi, kita lihat yang harga naiknya lagi lah, ini 9 jutaan ya. Dia Slim 14 in generasi ke-13 tapi dia i3 generasi ke-13, RAM-nya 8 GB. Untuk RAM 8 GB gini enaknya apa, tinggal kita upgrade tuh nggak masalah. Jadi kalau masalah RAM nggak usah dilihat juga nggak apa-apa sih, cuman bagi yang nggak ribet pengen tinggal make ya udah, kalau bisa langsung nyari yang 16 GB gitu. Ini bobotnya cuma 1,8, sangat kompatibel dibawa kemana-mana, ini enaknya. Ini ada kupon nih, kalau bisa cari laptop yang ada kuponnya kayak gini. Nah kalau kita checklist kayak gini, aduh, harganya jadi berkurang tadi, nanti 9 jutaan jadi turun, dikurangi 1,7 juta. Core i3, tapi tuh mau Core i3, i5, i7 yaitu nggak, bisa jadi i3 pun bisa lebih bagus dari i7, tergantung generasinya juga. Biasanya kalau udah generasi baru pasti core-nya banyak, jumlahnya itu lebih banyak dari generasi yang lama, apalagi ini sudah generasi ke-13 ya, lumayan baru. Tapi ini lihat apa namanya, speednya pasti rendah nih i3 itu. i3 itu cenderung, i3, i5, i7 tuh cenderung ke arah speednya ini loh. Generasinya sama pasti i3 di bawah i5 dan i7. Terus yang kita lihat apa lagi ya? Nah ini di sini. Core-nya ternyata ada 5. 5 aja ya i3 ya. Ini kurang sih. Nggak worth it. Kalau aku saranku cari yang 2,5-an lah proses per core ya. 2,5, biarpun di sini 4 itu udah enak. Kalau di sini biasanya nanti ada busnya, dia maxnya berapa gitu. Mungkin ini speed standarnya segini, kalau di bus nanti bisa jadi 2,5 atau 3 mungkin bisa kan. Cuman kalau bawanya kayak gini ya pasti dia harus pakai bus nanti biar penggunaannya lebih maksimal. Jadi kalau kayak gini standarnya pasti nanti agak kerasa berat sih, apalagi RAM-nya masih 8 pula. Ini perlu di upgrade sendiri. Kalau yang kasihan ya nggak bisa, nggak tahu, asal beli nggak bisa ngupgrade, tinggal pakai kayak cewek gitu kan. Jadinya ya udah sono mama kan. Terus apa lagi ini yang perlu diperhatiin? Ini baterainya awet kali nih, 47 watt. 3 sel. Ini beratnya ringan, 1,3, ringan kali nih. Enak dibawa kemana, cuman kelemahannya ya kurang maksimal sih. Padahal dengan harga berapa tadi? 9 jutaan kan. 9 jutaan tapi aku rasa ini kurang worth it sih. Kita cari mau apa lagi. Harga ini coba 11 jutaan dari Asus. Asus Ryzen 7. Wow, ini fiturnya bisa lurus kayak gini. Layarnya. Tapi fitur kayak gitu ya, cuma buat gaya-gayaan sih. Terserah mau beli gitu juga nggak apa-apa. Kalau aku tetap ngelihat dalamannya sih, dia tuh kemampuannya seperti apa. Ya ini lagi 15 ini tuh artinya dia besar lumayan lah. Tapi yang rasa besar tuh 18 ini aku juga belum pernah beli. Cuma kalau yang 15 ini udah besar sih. Sesuai selera, mau 14 atau 15 sesuai selera. Tapi kalau di bawah 12 tuh pasti kecil lah.
Ini Ryzen 7, RAM-nya 16 udah oke, SSD-nya 1 GB 1 tera oke. Biarpun nanti 0,5 bisa di-upgrade. Ini sudah ada Windows Microsoft Office-nya, tinggal make. Nih ada diskon lagi nih. Cari yang ada diskonnya kalau mau beli. Warna mah terserah, mau biru, hitam, putih. Ini tapi lihat di sini. Di sini core-nya 2 GHz, bawaannya 2. Nanggung sih aku kalau ngeliat 2 gitu. Padahal dia sudah harga 11 juta. Ini udah SSD karena standarnya tadi udah kenceng. Ini set yang tadi. Terus mari kita lihat nih, namanya Asus Vivo 15M. 15 pasti 15 in-nya kan. Screen-nya standarnya sini 19. Kemudian dia pakai AMD Ryzen, core-nya 8. Berarti total core speed core-nya itu 8 kali 2 GHz. Berapa? 16 GHz. Ya hitung-hitung matematika aja. Speednya misal dia 3 GHz tapi apa namanya jumlah core-nya cuma 2, ya udah 6. 6 dibanding ini 16 ya bagusan yang 16. Hitung-hitungannya kayak gitu aja. Tapi yang penting kalau standarnya tuh biar enak 2,5 ke atas ya. Tinggal kalian nentuin budgetnya, ya itu tadi kalau misal budgetnya banyak ya udah tinggal beli harga mahal udah selesai. Bener. Cuman kan kita kan misal punya budget 15 juta mau beli harga segitu pengen cari spek yang mendekati harga 25 kan, kalau kita bisa teliti lihat kayak gini kan kita kan jadi lebih efisien kan, jadi lebih maksimal gitu. DDR4. Oke sih ya. Sekian video dari saya, semoga berguna, semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau beli laptop, bingung mau beli laptop apa, speknya yang seperti apa, budgetnya berapa, bisa tulis di kotak komentar, kita bahas bareng-bareng. Mungkin teman-teman ada yang mau berbagi juga, silahkan berkomentar. Selamat malam.